Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya dan kelompok akan mempresentasikan tentang etika berbasis Pancasila, implementasi Artificial Intelligence and Big Data. Di dalam kelompok 4 ini, kami beranggotakan 4 anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Anggit Fajar Satrio. Yang kedua, Vina Anis Fadila. Yang ketiga, Krisna Abdi. Dan yang keempat, Wiji Triwahyuni. Dengan latar belakang Pancasila sebagai sistem etika nasional dapat mengarahkan pengembangan teknologi artificial intelligence atau AI dan big data di Indonesia agar tetap berlandaskan pada kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, teknologi dapat dikembangkan dengan berkarakter nasional dan berorientasi kemanusiaan, serta menghadapi tantangan globalisasi dan dominasi nilai-nilai kapitalistik Barat. Adapun maksud dan tujuan antara lain, yang pertama, untuk mengidentifikasi tantangan etika dalam implementasi AI dan Big Data. Yang kedua, menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar normatif dan moral. Yang ketiga, menjabarkan peran Pancasila sebagai sistem etika dalam pengembangan teknologi. Yang keempat, mendorong aktualitas nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan praktik teknologi di Indonesia. Untuk poin selanjutnya ada manfaat teoritis. Yang pertama, memperkaya kajian, etika, dan filsafat Pancasila dalam konteks teknologi modern. Yang kedua, mengembangkan perspektif etis berbasis lokal sebagai alternatif dari dominasi Barat. Yang ketiga, memberikan landasan normatif bagi penelitian interdisipliner. Yang keempat, menjadi referensi ilmiah bagi akademisi dan mahasiswa. Untuk manfaat praktisnya sendiri ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu mendorong penyusunan kebijakan publik berbasis nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjadi panduan moral dan etis bagi pengembang teknologi dan pembuat kebijakan. Yang ketiga, membantu dunia pendidikan dalam merancang kurikulum etika teknologi. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya, ada studi kasus. Penggunaan AI dalam asuransi kesehatan dapat menimbulkan beberapa masalah, yaitu yang pertama, diskriminasi AI. AI dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap pasien dengan kondisi kesehatan tertentu. Yang kedua, pelanggaran privasi. Data kesehatan pasien dapat bocor atau disalahgunakan. Yang ketiga, ketidakadilan. Premi yang tidak proporsional dapat merugikan kelompok-kelompok rentan. Untuk dampaknya sendiri ada 4 dampak. Yang pertama, ketidaksamaan akses. Yang kedua, stigmatisasi. Yang ketiga, sanksi regulasi. Yang keempat, kehilangan kepercayaan. Berikutnya analisa data. Penggunaan AI dalam asuransi kesehatan dapat melibatkan yang pertama data yang digunakan. Data yang digunakan berupa data genetik, riwayat kesehatan, dan gaya hidup pasien. Yang kedua, metode analisis. Dalam metode analisis, machine learning dan big data analisis digunakan untuk menentukan premi asuransi secara individual. Lalu, fakta empiris menunjukkan bahwa diskriminasi terprogram algoritma asuransi dapat mengabaikan faktor sosial ekonomi dan merugikan kelompok minoritas. Lalu, pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi berikut kelemahan sistem keamanan dapat menyebabkan pelanggaran data kesehatan. Ketidakadilan premi. Premi berbasis AI dapat lebih tinggi untuk pasien dengan riwayat keluarga kanker. Regulasi di berbagai negara memiliki perbedaan dalam mengatur penggunaan AI dalam asuransi kesehatan. Seperti di negara Amerika Serikat, HIPAA dan GINI melarang diskriminasi genetik tetapi tidak sepenuhnya mengatur AI.
Di Uni Eropa, GDPR dan AI Act melarang penggunaan AI yang diskriminatif dan asuransi. Di negara Singapura, PDPI mewajibkan perlindungan data kesehatan yang ketat. Lalu di negara Jerman, sistem asuransi universal dan premi berbasis pendapatan merupakan bukan resiko individu. Rekomendasi solusi meliputi yang pertama, transparansi algoritma. Perusahaan harus menjelaskan bagaimana AI mengambil keputusan. Lalu regulasi ketat. Pemerintah harus menerapkan kebijakan untuk melindungi data kesehatan. Dan yang terakhir, model premi berbasis keadilan, menggabungkan solidaritas risiko dan personalisasi terbatas. Masuk ke pembahasan, terdapat beberapa teori etika yang dapat diterapkan dalam pengembangan dan penggunaan AI dan Big Data, yaitu pertama, etika kebajikan atau virtue etik, menekankan pembentukan karakter dan kebajikan moral seperti jujur, adil, dan penuh kasih. Yang kedua, etika deontologi atau Kantian etik, menegaskan bahwa manusia tidak boleh dijadikan alat, melainkan harus diperlakukan sebagai tujuan. Yang ketiga, utilitarianisme, etika kegunaan, menyoroti dampak terbesar bagi kebaikan bersama. Yang keempat, teori kontrak sosial. Masyarakat sepakat secara kolektif untuk menetapkan aturan yang menjamin keadilan dan perlindungan bersama. Lalu, cyberetik dan governance. Mengkaji tata kelola etis di dunia cyber, termasuk hukum, norma sosial, pasar, dan kode teknologi. Lalu, teori keadilan Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial ekonomi hanya dibenarkan jika menguntungkan kelompok paling tertinggal. Berikutnya, Pancasila dapat menjadi landasan etis dalam pengembangan dan penggunaan AI dan Big Data di Indonesia. Dengan referensi pada setiap sila, yaitu pada sila pertama, menjaga nilai spiritual dan moral. Pada sila kedua, melindungi hak asasi dan algoritma. Pada sila ketiga, menolak teknologi yang memecah belah. Pada sila keempat, promosi regulasi teknologi berbasis dialog publik. Lalu pada sila kelima, mendorong distribusi manfaat teknologi yang merata. Implementasi etika dalam AI dan Big Data dapat dilakukan melalui pertama, transparansi algoritma, menjelaskan bagaimana AI mengambil keputusan. Yang kedua, regulasi ketat, melindungi data kesehatan dan privasi individu. Yang ketiga, model premi berbasis keadilan yang menggabungkan solidaritas risiko dan personalisasi terbatas. Dan yang terakhir, pendidikan digital, meningkatkan kesehatan, literasi digital, dan kesadaran etis. Baik, saya akan melanjutkan dengan kesimpulan. Yang pertama, tantangan etika dalam penggunaan AI dan Big Data pada asuransi kesehatan meliputi diskriminasi, privasi, dan keadilan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan etika dalam penggunaan AI dan Big Data. Yang ketiga, 5 nilai Pancasila dapat memberikan arahan dan panduan bagi pengguna AI dan Big Data yang etis. Dan yang terakhir, pentingnya akuntabilitas moral dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dalam penggunaan AI dan Big Data. Saran yang dapat kami berikan adalah perusahaan asuransi harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Kemudian menghormati hak individu pelanggan terkait jaminan keamanan data, transparansi, dan perlindungan privasi. Dan juga menerapkan etika proses Pancasila dalam berbisnis untuk memastikan penggunaan AI dan Big Data yang etis dan bertanggung jawab. Demikian PPT dari kelompok kami. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada dosen pembimbing kami, Bapak Dr. Yusuf Setiadi atas arahan dan bimbingannya dalam menyusun PPT ini.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.